sebelum kita beralih, saya ingin tanya Andreas nih, tolong lanjutkan tadi yang Merlina bicarakan mengenai soal hubungan dengan media ini, termasuk sosial media dan digital media. Ini persoalan yang kompleks. Satu sisi memang di Indonesia tinggal 13 konglomerat saja di media. Kemudian menarik apa yang dikatakan Merlina, TV yang paling tidak independen, cetak dan radio yang independen. Persoalannya adalah ada survei yang dilakukan oleh IVIS pada tahun 2003, akhir 2003, bahwa 92% warga Indonesia mendapatkan informasi mereka tentang politik dari televisi. Jadi pengaruh TV sangat besar sekali. Jadi kalau mau dipertanyakan peranan media dalam hal pemilihan umum ini, saya kira yang harus diperhatikan adalah TV. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa sekarang ini ada 2 konglomerasi TV besar yang berpihak ke Prabowo dan 1 berpihak ke Jokowi. Yang berpihak ke Prabowo itu ya? TV One dan MNC ya. MNC punya beberapa televisi, misalnya RCTI, MNC, Global TV dan seterusnya. Sedangkan yang di pihak Jokowi itu Metro TV. Belum ada analisis post-mortem analisis tentang peranan TV, tapi saya kira peranan mereka besar sekali. Andreas tadi ada tanya sedikit, Sylvia tanya, kalau World Cup ditayangkan di mana itu? Siapa yang tayangkan? Di TV One. TV1. TV One. Udah, jadi. Ya, saya berpikir yang sama juga Bu Sylvia. Nyambung ya. Nyambung karena begitu. Jadi, nah ini tolong korelasinya ini, pertanyaan ini tolong dilanjutkan. Andreas dulu, kemudian dengan Sylvia. Tolong, silakan. Dengan Merlina juga ya. Hubungannya antara bola dengan TV One dan Prabowo. Ini, Prabowo, TV One dan bola. Andreas, saya nonton World Cup. Saya bukan penonton yang menonton setiap malam, tetapi pertandingan yang menarik minimal yang jam 11 malam saya tonton. Kalau yang jam 3 pagi saya nggak sanggup karena harus bekerja. Kalau saya perhatikan dari pertandingan bolanya, jeda iklan itu kan sedikit sekali ya di dalam pertandingan sepak bola. Hanya berapa menit? 10 menit atau 15 menit antara babak dan babak kedua. Saya praktis tidak pernah melihat iklan politik saat jeda sepak bola. Yang ada tentu iklan komersial. Kenapa? Sederhana sekali, karena itu mahal. Saya menduga iklan-iklan politik yang masuk di TV One itu dimunculkan pada slot-slot yang relatif murah, sehingga TV One tidak terlalu rugi dalam hal pemasangan iklan. Tapi saya pernah sekali atau dua, jarang sekali melihat iklan Jokowi saat jeda sepak bola. Dan saya kira itu iklan yang mahal, karena memang pada jam tayang yang tinggi sekali. Oke, silakan teruskan Merlina. Ya, saya tidak di Indonesia, jadi saya nggak tahu. Tapi berdasarkan penelitian, ketika Olimpik ditayangkan di Amerika, itu berpengaruh karena waktu itu TV tertentu bersaing untuk mendapatkan izin menayangkan sport seperti itu ya, Olympics atau World Cup. Kenapa? Karena subconscious. Karena biasanya orang tidak mau pindah karena mereka takut kehilangan babak berikutnya, sehingga mereka stay. Kalau misalnya ada campaigns ads yang ditayangkan, mereka mungkin tidak di pihak itu, tapi kalau mereka swing voter, mereka mengkonsum narasi yang terus-terusan setiap hari dan mungkin katakanlah setiap 1 kali sehari, itu akan membentuk persepsi. Itu scientific ya. I see, oke. Saya rasa sebelum ini soalnya Peter ada banyak yang ingin ditanyakan. Kita tutup dengan ini dulu. Seberapa besar kesadaran penonton
baik itu media tulis, terutama media TV, karena 90% masyarakat Indonesia nonton TV, apa mendapatkan informasi dari TV. Tapi seberapa besar, seberapa banyak yang mengerti bahwa itu bukan informasi, tapi disinformasi, Bung Andreas? Belum ada studi tentang itu, jadi harus di-studi dulu. Lagi-lagi kita belum mendapatkan hasil pemilihan umum ini, karena itu penting. Dan post-mortem analysis tentang pemilihan kali ini, saya lihat masyarakat Indonesia, baik yang nonton TV, baik yang pakai sosial media, baik yang percaya Jokowi itu Muslim, atau yang mengerti tentang masa lalu Prabowo, atau pengaruh dari liputan wartawan Amerika, menurut aku belum dianalisis dengan, ya belum saya pemilunya, tapi orang macam Sylvia Tiwon atau Merlina Lim untuk melakukan studi tentang pemilihan ini, karena ini menurut saya pemilihan yang relatif bebas, relatif fair, relatif ya, ada masalah, ada banyak pelanggaran, tapi relatif bebas dibandingkan zaman Orde Baru, dan ini bisa menjadi cermin terhadap masyarakat Indonesia, provinsi demi provinsi, agama demi agama, suku demi suku. Ini pemilihan yang penting untuk melihat situasi politik masyarakat Indonesia. Oke, silakan Pak. Jadi ini menyambung soal pengaruh antara media dengan keputusan daripada voter untuk memilih salah satu calon. Nah, dari survei yang kita dengar itu elektabilitasnya Prabowo yang naik, sehingga belakangan ini itu diduga bahwa kenaikan elektabilitas Prabowo ini karena kelas menengah. Jadi kalau kita mengaitkan kelas menengah dengan penghilangan sejarah tadi, itu bagaimana tuh tanggapan Ibu Sylvia? Ya, kelas menengah itu saya kira berkaitan dengan kepentingan. Kelas menengah itu juga masuk dalam sistem pendidikan yang ada kan, dan sistem pendidikan inilah yang tidak berubah-ubah, sehingga ya kita menghasilkan kelas menengah yang dicirikan oleh lupa, amnesia, itu berkepanjangan. Jadi bagi saya tidak terlalu mengherankan kalau masalah tentang Prabowo dan pelanggaran HAM berat itu tidak nyangkut di otak orang, karena ya tidak ada kaitannya. Tapi maksudnya kalau Andreas mungkin yang di lapangan bisa menjelaskan apakah betul survei tersebut, artinya survei yang menduga kalangan menengah itu banyak yang pro Prabowo, bagaimana di lapangan? Apakah dirasakan, Bung Andreas, bahwa kelas menengah nggak peduli begitu? Saya belum setuju ya dengan hasil survei tersebut, karena surveinya tidak sangat mendalam. Saya melihat dari 6-7 survei, ada yang bilang Jokowi didukung kelas bawah, ada yang bilang Jokowi didukung kelas menengah. Saya kok belum merasa sreg dengan hasil-hasil survei itu. Yang terakhir saya baca kemarin, Jokowi didukung oleh pemilih perempuan. Dan ini satu area menurut survei kemarin, saya baca lewat Markus Mister, yang mengatakan bila Prabowo mau menang, final punch dia harusnya adalah women voters. Karena itu kalau Anda perhatikan di media sekarang ada ide agar Jokowi sering tampil bersama mantan istrinya, Titik Soeharto. Bahkan ada ide mereka menikah kembali, rujuk. Tidak tertutup kemungkinan itu, karena ini kepentingan politik, bahwa saat minggu depan, sebelum pemilihan pencoblosan suara, bisa saja mereka melakukan entah rujuk kembali atau sekedar makan malam berdua, tapi disiarkan media. Tanpa kampanye itu akan membawa perempuan untuk memilih bersama sudah. Kenapa? Jadi
Jadi ini persoalan yang survei-survei ini belum final, tetapi ya saya baca dan tidak begitu detail ya. Saya baca misalnya, saya ingin tahu provinsi demi provinsi, itu masih sulit. Tapi saya tahu bahwa misalnya Sumatera Barat Prabowo, Sumatera Selatan tempat Hatta Rajasa Prabowo, Sulawesi Selatan tempat Yusuf Kala Jokowi, Jawa Tengah asalnya Jokowi, dan itu markas PDIP, tempat PDIP. Tetapi provinsi yang besar-besar kayak Jawa Barat, Jawa Timur masih belum jelas. Karena undecided votersnya sangat besar. Apalagi kelas-kelas ya, kelas bawah, kelas menengah, perempuan, laki-laki. Ada yang mengatakan keluarga TNI, keluarga polisi akan memilih Prabowo. Tapi saya juga belum yakin ya, karena saya tidak melihat surveinya cukup detail begitu. Ya, jadi untuk negara sebesar Indonesia. Ya, yang saya ingin tanyakan mahal banget kan untuk bikin survei. Ya, yang saya ingin tanyakan legitimasi Andreas tadi belum serak begitu. Artinya apakah Anda meragukan legitimasi survei tersebut atau bagaimana maksudnya? Pertama, margin errornya masih cukup besar. Untuk persaingan yang seketat ini, margin error 2,5% itu tidak cukup baik untuk melihat keadaan, karena kemenangan masing-masing kubu kalau menang paling ya hanya 2%, 3%, 4% paling banter. Sementara margin errornya 2,5%. Itu satu. Yang kedua, survei-survei ini tidak begitu detail di dalam meneliti tentang kelas-kelas. Kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Sehingga buat saya nggak serak dengan hasil surveinya. I see. Oke, saya bisa tangkap sekarang. Nah, masih terkait dengan survei ini, yang harus diperhatikan adalah pada malam setelah pemilihan presiden, tanggal 9 Juli, malam hari, saya khawatir quick count-nya berbeda. Ada yang bilang Prabowo menang, ada yang bilang Jokowi menang. Dan itu tercermin dalam survei-survei hari ini. Ada yang bilang Prabowo menang, ada yang bilang Jokowi menang. Pada tanggal 9 Juli malam, bila quick count-nya berbeda, lantas ada salah satu atau kedua belah kandidat itu mengklaim saya yang menang, wah itu masalah, karena hasil resminya baru tanggal 25 Juli. Berarti ada waktu 2 minggu sebelum hasil resmi itu keluar. 2 minggu yang krusial, bisa terjadi macam-macam dalam 2 minggu itu. Ya, risikonya apa itu, Andreas, kira-kira? Yang paling berat tentu kekerasan. Ya, kekerasan. Yang paling tidak berat, tetapi juga serius, manipulasi suara. Jadi antara suara itu sampai di kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke Jakarta, itu bisa terjadi manipulasi. Dan kalau itu terjadi, minimal kalau nggak violent, nggak keras, ya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, itu mengenai kekerasan, kemungkinan kekerasan, menurut Bung Andreas di lapangan itu possible, probable, atau plausible? Sudah terjadi minggu lalu di Jogja, antara masanya P3 pendukung Prabowo dengan masa PDIP pendukung Jokowi sudah merusak. Ada beberapa mobil dirusak dan toko-toko. Kemudian tadi malam, beberapa jam dari sekarang, itu kantornya TV One diprotes oleh masa PDIP di Jakarta. Karena TV One mengatakan orang komunis, PDIP orang komunis. Nah, ketegangan ini sudah muncul. Kemudian Jokowi kemarin tiba di Jogja, disambut oleh sekitar 1.000 militan-militan Islamis dan menyebut dia sebagai Panglima Perang. Maksudnya Prabowo maksudnya? Ya, Prabowo, Panglima Perang Islam atau apa begitu di Jogja. Ini squad tense, apalagi 2 minggu sebelumnya Jafar Umar Talib dari Laskar Jihad mengatakan dia mau perang melawan apa yang dia sebut pluralisme. Begitu. Masih ada hubungan dengan di Jogja kemarin itu Prabowo disambut dengan ya kayak suasana tegang begitu ya. Diminta dikatakan bahwa dia adalah orang yang bisa menjamin Islam tetap murni dari Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain. Wow, begitu. Masih
masih mengenai survei ini tadi Andreas bilang poll ini mengenai apa makin dekatnya jarak antara Prabowo bilang Prabowo menang atau Jokowi menang. Tadi kalau nggak salah Andreas bilang ada 2% sekarang perbedaannya. Jadi gapnya itu menipis. Margin of error. Margin of Ya, error-nya margin makin menipis. Iya. Itu boleh tolong dielaborate lebih detail, Andreas, mengenai itu survei poll dari mana itu? Ada beberapa, misalnya dari CSIS, dari Kompas, dari Saiful Mujani, dari Indobarometer, terus ada yang agak kurang sering muncul tuh ISI ya, Institut Survei Indonesia, itu yang mengatakan Prabowo sudah menang 4% bahkan. Jadi survei-survei ini harus dilihat, masing-masing punya margin of error yang tipis-tipis berbeda gitu. Tapi kalau kita perhatikan dengan margin error katakanlah 2,5%, sementara bedanya 4%, saya masih ragu ya. Iya. Orang yang belajar penelitian pasti tahu bahwa ini katakanlah 4% dikurangi 2,5%, itu kemungkinannya cuma 1,5%. Iya. Jadi buat saya tipis banget ini. Memang ini bukan mereka salah, tapi memang suasana pemilihan ini neck to neck ini sangat ketat pemilihannya. Kita nggak tahu siapa yang menang besok. Oh, oke. Apakah dengan demikian itu membuktikan bahwa dengan ketekunan, dengan kegencaran kampanye, dengan sistematisnya kampanye model Prabowo, mungkin kalau ada pelanggar hak asasi manusia lagi nanti di kemudian hari bisa akan menang dengan cara-cara seperti ini? Saya nggak tahu, itu kan banyak if-nya, banyak jikanya. Oke, mungkin Sylvia atau Melina ada info-info baru sehubungan dengan ini? Ya, saya sendiri doing real time research, tapi belum sempat dianalisis ya. Tapi berdasarkan populasi itu ada 74 juta, 75 juta mungkin. Dan sekitar 50 juta itu eligible untuk voting. Dan ini tentunya menengah dan rata-rata urban ya. Ini kasar, tapi saya memang mendapatkan bahwa betul gitu, yang misalnya kalau saya lihat dari pemetaan Twitter bahwa isu yang berhubungan dengan kampanye hitam itu memang ternyata berpengaruh. Misalnya kalau lihat data yang saya kumpulkan di bulan Mei, itu Jokowi leading dan belum banyak kata-kata misalnya tentang Syiah, tentang komunis. Waktu itu sudah ada non-Muslim, sudah mulai, tapi belum gencar. Tapi ke sini, terutama ketika komunis dan Syiah dipergunakan, itu terjadi perubahan dalam secara kasar saja ya, bahwa semakin banyaknya isu yang berhubungan dengan Syiah dan komunis terhadap Jokowi, itu terjadi perpindahan jumlah yang di tengah yang netral, yang tadinya swing. Jadi saya belum punya waktu untuk menganalisa, tapi terlihat bahwa ada pengaruhnya. Saya tidak tahu sebanyak pengaruhnya itu berapa persen yang pindah, saya tidak bisa menjelaskan, tapi jelas ada pengaruhnya, ada korelasi. Ini bukan korelasi itu bukan berarti causality ya. Saya harus meneliti yang mana causing what gitu. Tapi juga memang menarik kalau melihat sosial media. Memang sosial media tidak baik, bukan platform yang pas untuk mengerti hal-hal yang mendalam, kompleks isu. Misalnya hak asasi manusia itu kompleks, impunitas, keadilan, justice itu ya. Itu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan tidak laku, tidak bisa di-generate secara viral ketika kita mau menjelaskan tentang hak asasi manusia. Tetapi hal-hal yang simple, ya, simple narasi, simple, ya, terutama yang
berhubungan dengan nasionalisme dan agama, itu memang cepat sekali menyebar dengan mudah, karena itu kan hanya simbol-simbol. Dengan 140 karakter di Twitter ya tidak mungkin mengerti isu-isu yang mendalam dan kompleks. Meskipun ada cool tweet ya, kuliah di Twitter ya. Ya, tapi kan itu Marxism jadi 20 tweets, mana Iya. bisa kan? Dan Ya. kita juga Bukunya berapa lihat lama apa coba kan? emoticons, fungsi emoticon dalam Menyatakan, ekspresikan. bagaimana, karena fakta dengan effective response itu kan erat sekali dalam fungsinya dalam komunikasi seperti ini. Emoticon itu tidak mungkin menggambarkan horror terhadap beratnya pelanggaran HAM. Itu enggak bisa, enggak ada di situ. Jadi sekali lagi ya itu yang dikatakan tadi, saya kira betul sekali bahwa ada hal-hal yang tidak bisa atau dengan sulit sekali disampaikan melalui media sosial baru ini. Padahal orang Indonesia sekarang banyak sekali menggantungkan segala-galanya pada informasi dengan melalui media sosial itu ya. Tapi kalau saya boleh tanya, Merlina, apakah dalam memperhatikan dan meneliti dan juga menganalisa sosial media di Indonesia, apakah kita boleh berkesimpulan sama dengan sosial media di sini yang kita sebut trending? Sama. Apakah itu relevansi dan keakurasinya sama? Kalau dari sisi trending, kalau kita mau misalnya cara mengukur pakai corpus gitu, kalau pertanyaannya hanya mana yang paling populer, toh itu dari trending. Tapi saya sendiri tidak percaya hanya semata dengan trending. Karena misalnya Jokowi selalu trending, tapi kalau 90% dari pembicaraan itu adalah negatifnya, dan isinya misalnya semuanya tentang tidak benar, percuma saja bahwa Jokowi itu paling populer di sosial media, tidak menunjukkan bahwa dia lebih tinggi elektabilitasnya. Saya kira seperti saya bilang, bisa melihat korelasi, tapi tidak bisa menjelaskan kausalitas, kecuali saya sendiri tidak rely on data itu ya. Saya selalu melakukan etnografi online, social mapping. Saya menggunakan computational mapping. Kebetulan saya dari teknik kan, lalu saya pindah ke social science. Tapi saya harus pergi ke tempatnya. Misalnya saya punya informan di pengajian-pengajian dan saya bertanya, di antara swing voter, isu apa? Lalu mereka punya ya, itu penting sekali bahwa di balik ke sekuleran PDIP itu juga bahwa PDIP dicap sebagai anti-Islam dan terlalu sekuler, itu juga menjadi masalah untuk swing voter, misalnya Muslim yang religiusnya sedikit peduli terhadap HAM tapi tidak terhadap Jokowi, akhirnya mereka lebih takut terhadap Cia timbang pelanggaran misalnya. Ini saya mereka menengah juga, jadi mereka juga mengkonsumsi dari TV dan sosial media ya. Tentunya kalau ke tempat lain yang tidak ada sosial media saya tidak tahu. Oke. Ya, saya rasa Peter masih banyak, tapi kita mungkin juga jump ke urusan yang paling lagi rame, Alan Nair dan Black Campaign. Silakan. Ya, bagaimana tanggapan ini mungkin Bung Andreas nih
tanggapan tentang tulisan dari jurnalis investigatif dari Amerika, Alan Nairn, mengenai Prabowo. Jadi poin-poin apa saja yang menurut Anda pemilih Indonesia perlu tahu dari blog yang ditulis Alan Nairn? Pertama-tama dia ini menggunakan interview 2 kali. Interview itu jelas record. Saya beberapa kali, lebih dari 10 kali wawancara Prabowo. Dan Prabowo memang biasa minta kondisi operasional. Saya pernah wawancara dia mungkin 6-7 kali. Oh enggak, 3-4 kali. Dan semuanya off the record. Nah, pada tahun 2014, ketika Alan menilai ada kemungkinan Prabowo menang dalam pemilihan ini, dia memutuskan untuk menerbitkan wawancara off the record tersebut. Ya. Secara kode etik jurnalisme, ini pelanggaran. Bila saya berjanji off the record, ya seharusnya dia off the record. Mungkin ingat kasus Washington Post dengan sumber yang diberi nama Deep Throat. Ya, Deep Throat. Tapi bukannya dia udah minta izin tapi nggak dianggap? Ya, tidak pernah diungkap namanya oleh Woodward, Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post sampai Mark Fell ini nama asli dari Deep Throat. Menjelang dia meninggal, dia sendiri yang mengatakan sayalah Deep Throat tersebut. Karena itu oleh Bob Woodward diungkap kalau nama asli dari Deep Throat adalah Mark Fell. Dia seorang pejabat tinggi FBI khusus di bidang, saya kira wakil nggak salah. Ya pokoknya pejabat tinggi FBI. Di dalam kasus Alan Nairn dengan Prabowo Subianto, ini Alan Nairn sendiri yang memutuskan untuk membongkar suasana kondisi off the record dari wawancara itu. Dia mengatakan dia sudah Prabowo untuk membongkar kondisi tersebut, situasi tersebut, tetapi Prabowo tidak menjawab. Karena Prabowo tidak menjawab, Alan Nairn berpikir bahwa risiko yang dihadapi, kemungkinan kena perkara mana baik, itu lebih kecil daripada kepentingan masyarakat luas yang perlu mengetahui tentang pembicaraan-pembicaraan dia dengan Prabowo pada tahun 2001. Memang pelanggaran, orang yang melanggar harusnya siap menerima sanksi, baik itu kemungkinan sanksi hukum atau sanksi profesional dari sesama wartawan. Kalau mendengarkan Alan, ya tampaknya dia sudah siap dengan sanksi itu, baik sanksi secara hukum maupun sanksi secara profesional. Dan dia terbitkan laporan-laporan itu. Oh, begitu. Kira-kira, nah itu mengenai proses penerbitannya, tapi dari isi blognya sendiri, menurut Anda yang orang Indonesia perlu tahu apa? Yang kira-kira kontroversial menurut Anda? Alan Nairn ini kan memang wartawan yang sudah 20 tahun dikenal sebagai wartawan yang sering membongkar foreign policy Amerika Serikat, terutama foreign policy yang memberikan hak asasi manusia, yaitu di Guatemala, di Palestina, di Timor Leste atau Indonesia. Jadi bahwa dia bersikap kritis terhadap Prabowo seharusnya dianggap sebagai konteks dia bersikap kritis terhadap polisi luar negeri pemerintah, ya. Jadi sasaran dia sebetulnya pemerintah Amerika Serikat. Itu sasaran dia selama 20 tahun. Di dalam tulisannya dan di dalam wawancaranya dia mengatakan semua presiden Amerika Serikat yang masih hidup ini tidak mudah ya, dari Jimmy Carter, George Bush Senior, George Bush Junior sampai Barack Obama yang masih berkuasa.
Nah, dalam konteks kritik dia terhadap Amerika Serikat inilah kita harus melihat bahwa dia menempatkan Prabowo sebagai jenderal perwira militer Indonesia yang punya hubungan istimewa dengan Pentagon maupun dengan DIA. Jadi bukan CIA ya, tapi DIA. DIA itu Defense Intelligence Agency. Jadi ini Dinas Intelligence Militer Amerika. Ya. Kalau CIA itu kan yang sipil ya. Sipil DIA global. ini kalau di Indonesia BAIS lah. Kalau di Indonesia yang sipil kan Bakin. Ya walaupun Bakin maupun CIA banyak perwira militernya, tapi secara hukum dia adalah lembaga sipil. Nah, di dalam konteks inilah kita harus tahu bahwa Prabowo itu punya kedekatan dengan militer Amerika, Pentagon terutama. Kemudian dalam kedekatan-kedekatan inilah dia sering menjadi perantara antara pihak militer Amerika maupun korporat Amerika belakangan dengan mertua dia, Presiden Soeharto. Kalau mereka mau menyampaikan sesuatu kepada Soeharto, sering dilakukan lewat Prabowo. Tidak hanya lewat Prabowo tentunya, tapi Prabowo salah satunya. Itu yang diungkapkan Al-Armen. Pada tahun 98, nah kenapa hubungan Soeharto dengan menantunya jadi buruk? Karena Prabowo mengatakan pada Soeharto, di dalam wawancara dengan Alan itu, bahwa Amerika sudah menghentikan terhadap Soeharto. Dan Soeharto bilang, nggak benar itu. Karena menurut sumber Soeharto, sumber yang lain, Amerika masih mendukung Soeharto. Menurut Alan, boleh jadi kedua-duanya benar. Karena kedua-duanya mendapat informasi dari yang berbeda. Tetapi yang pasti kita ketahui, Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan. Tidak disebut oleh Al-Arden, tetapi saya tahu waktu itu Menteri Luar Negeri Madeleine Albright yang mengatakan, wah sudah sebaiknya mundur lah, kurang lebih gitu. Setelah itu Soeharto mundur. Tetapi fakta yang lain, setelah Soeharto mundur, Prabowo juga kehilangan favor dari Amerika Serikat. Dia masuk dalam visa blacklist Amerika Serikat sampai sekarang. Itu dua fakta yang menarik, dan dua fakta itu yang masih mempengaruhi keadaan di Indonesia hari ini. Nah, fakta terakhir yang menurut saya paling baru, kalau yang tadi itu buat saya nggak baru, minimal saya sudah membaca referensi lain tentang soal Soeharto dekat dengan Amerika, saya sudah tahu ya 15 tahun lalu saya sudah tahu itu, atau Soeharto didukung Amerika ya. Oke. Ya, semua orang tahu juga. Tetapi yang menarik, di dalam pasca 9/11 itu ada contingency plan dari Pentagon untuk menyerbu dan menduduki Indonesia. Rencana Bila darurat dianggap ya? militan-militan. Kenapa? Rencana darurat, contingency plan. Iya, rencana darurat untuk menyerbu Indonesia. Itu buat saya, Bang. Dan dia mengutip dokumen-dokumen Pentagon yang saya jadi ingin tahu, karena saya ingin baca sumber aslinya dokumen-dokumen itu. Nah, buat saya itu baru sekali. Yang lain saya kira tidak terlalu baru lah buat saya. Nah, rencana ini secara logika juga masuk akal, toh hanya rencana. Alan menyebutnya rencana gila. Gitu. Tetapi itu bahwa Amerika punya rencana darurat untuk menyerbu negara manapun di dunia, buat saya juga tidak aneh ya. Sebagai superpower, mereka tentu punya pikiran-pikiran itu. Saya pernah belajar di Amerika Serikat, saya nggak kaget lah dengan simulasi-simulasi begituan. Cuman ya baru saja, oh ternyata ada toh, dan yang membantu. Nah, ini Prabowo, itu buat saya menarik. Jadi yang membantu menyusun rencana kontingensi itu adalah Prabowo. Bukan hanya Prabowo saya kira, Tapi antara lain ada Prabowo. Jadi itu terhitung makar juga dong ya? Bisa Ya bagaimana kita ininya, tapi saya kira yang penting sekarang. Saya komentar soal makar atau enggak, itu persoalan lain. Ya. Kalau masalahnya sekarang bagian kampanye Prabowo itu banyak yang memposisikan dia sebagai
antinya Amerika. Ya, kalau misalnya perlu diketahui oleh pemilih di Indonesia, pemilih warga negara Indonesia dimanapun berada, bahwa itu sikap anti Amerika itu merupakan sesuatu yang baru dan sebelumnya dia cukup lama menjadi semacam anak mas di Amerika. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa selama ini Prabowo itu kan selalu dekat, jadi partner lah dengan Amerika, tapi dalam kampanye-kampanyenya selalu mengatakan anti asing, sebaliknya gitu. Ya, tapi ya kita mengandaikan apa yang dikatakan oleh Alan Nairn itu benar. Saya sendiri tidak tahu, saya sendiri tidak punya akses pada dokumen-dokumennya. Yeah. Jadi itu yang perlu memang kita pikirkan. Tetapi saya kira bukan informasi baru bahwa Prabowo dengan Amerika dan tentara Amerika itu punya sejarah yang cukup panjang. Cukup panjang, betul. Itu yang saya kira perlu diingat oleh orang. Karena itu bukan informasi baru. Bukan informasi baru. Tapi banyak pemilih-pemilih pilpres yang tidak tahu, begitu kan? Dan ini bukan perkara generasi Prabowo saja. Kalau kita baca bukunya George McDonough Kaye, Subversion as Foreign Policy, tidak disebut di dalam naskah Alan Nairn, tetapi saya baca bukunya, bapaknya Prabowo juga begitu, Sumitro. Dan kalau kita baca buku-buku yang lebih tua lagi, kakeknya Prabowo, Margono Djoyokusumo juga begitu. Margono itu pernah kerja di Den Haag sebagai pegawai dinas kayak kementerian jajahan gitu lah, pada zaman Belanda. Tetapi saya tidak melihat ini persoalan sebagai dualisme, asing atau anti-asing. Buat saya ini dunia yang real ya begitu. Yeah. Dunia yang real itu suatu saat kita bisa bekerja sama dengan Amerika, suatu saat kita bisa bekerja sama dengan sesama orang Indonesia. Dan emang itulah seharusnya dunia. Yang bodoh adalah orang yang percaya bahwa dunia itu hanya monoton. Dunia itu kehidupan kita sangat kompleks. Yang bodoh adalah orang yang percaya bahwa orang lain itu bisa hanya punya satu single loyalty. It is not. Yeah. Tapi kenyataannya begitu, dan membangun citra politik itu memanipulasi sikap yang seperti itu kalau nggak salah. Dan saya ingin tahu kalau di media sosial baru ini bagaimana. Nah, itu Melina yang tahu. Iya, makanya. Ya, saya kira memang pencitraan Prabowo sebagai anti asing sangat ya. Dan yang menarik, Prabowo ini, saya punya cerita pribadi juga. Saya sempat didekati juga beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mengerti cara bekerjanya Gerindra. Karena banyak bukan teman sih, saya tidak gitu kenal mereka, tapi banyak intelektual yang berada di luar negeri. Lalu mereka menjadi corong-corong Prabowo dan mereka berkampanye dengan baik ya, dengan baik, sehingga seolah-olah mencerahkan masyarakat. Misalnya HAM, misalnya tentang HAM, mendudukan HAM itu dalam kerangka berpikir prajurit sejati yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, itu kan HAM itu necessary gitu kan. Sehingga dalam hal itu Prabowo malah jadi pahlawan. Kalaupun misalnya semua kasus pelanggaran HAM di Timur Timur, Mapendua, semua dibongkar, tetap efeknya adalah bahwa dia malah prajurit sejati yang begitu cinta pada negara, ya kan? Lalu
itu narasi itu ditarik ke narasi sekarang bahwa dia itu seorang nasionalis sejati yang anti asing. Itu pas jadinya kan. Karena kan ini framing ya. Akhirnya framing ini yang matters. Dan kalau di dunia sosial media ekstrim. Itu amplifikasi framing seperti itu ekstrim. Lebih ekstrim dari kalau kita baca majalah. Kalau misalnya majalah itu kan masih ada ruang berpikir. Ini karena singkat-singkat dan simbol-simbol, kata antek asing, patriot sejati, itu pas dong. Nasionalis, ya kan? Jadi simplifikasi dan amplifikasi. Iya, jadi betul. Nah, kombinasi ya. Simplifikasi dan amplifikasi. Dan ini go to the max, karena yang terjadi adalah informasi semakin banyak, waktu semakin sedikit, shrinking time, tapi overload kan. Jadi akhirnya ya memang itu proses yang terjadi, unfortunately gitu ya. Tidak ada refleksi bahwa apa di balik patriot sejati gitu kan. Saya berminat tadi menyambung Merlina bilang itu juga ini yang saya kadang-kadang nggak ngerti. Intellectuals, Indonesian intellectuals, scholars, akademia yang berada di luar Indonesia, yang pro Prabowo, itu bisa tolong, Anda kenal dengan Wibawanto Nugroho, George Washington University? Saya tidak kenal personally, hanya tahu ya. Itu saya dengar, mungkin Andreas tahu ya, pernah dengar Wibawanto Nugroho, George Washington University. Dia sekarang bekerja di Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan, dan juga menjadi inner circle-nya Prabowo, saya dengar. Tidak. Saya nggak kenal. Saya kira saya tidak kaget. Bukan cuma 1-2, ini banyak sekali yang sekarang di mana-mana. Dan memang saya kira bahwa intelektual itu sama saja. Kalau misalnya pengusaha itu hanya menjadi scholar itu kan hanya sebagai sesuatu yang kita kerjakan ya. Tapi bahwa seseorang itu misalnya punya kepentingan, ya kan? Kepentingannya itu menjelaskan. Kepentingan itu bahwa dia seorang intelektual, bahwa dia seorang pengusaha atau dia seorang yang lain, saya kira sama saja gitu. Ketika kepentingan golongan dan pribadi di atas kepentingan rakyat, dan golongan menengah ini lebih pikir tentang kepentingan dia sendiri ketimbang kepentingan bersama, akhirnya memang akan cenderung ke Prabowo. Kalau tidak berpikir, misalnya apalagi kalau tinggal di luar, sebetulnya apa gitu kan, saya tinggal di sini, kenapa saya harus memikirkan atau tapi itu kan seperti moral, keberpihakan moral sebetulnya, dan empati terhadap masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang di bawah. Ini yang kurang ada ya di Indonesia. Kelas menengah itu benar-benar berpikir, tidak semua, saya melihat ada teman-teman yang dikatakan tadi kan, tapi punya kepentingan sebagai kelas menengah. Jadi ya pengkotak-kotakan tersebut ya. Ya, ini tentang gaya kepemimpinan. Selalu diributkan, diperdebatkan di TV atau sosial media atau di manapun, kalau kita akses internet, soal Prabowo itu tegas, Jokowi tidak tegas. Nah, pertanyaannya adalah, emang kalau misalkan nanti Jokowi Jokowi memangnya nggak bisa mengatasi, katakan dengan ketegasan, kalau misalkan ada katakan konflik sosial atau yang terjadi di Indonesia, mungkin bisa ada tanggapan? Kalau soal tegas atau tidak tegas itu juga tergantung kepentingan relatif. Kalau kita berkepentingan tegas terhadap apa ya, misalnya tegas terhadap pelanggaran HAM atau tegas terhadap koruptor atau tegas terhadap orang yang
apa ya, yang merusak lingkungan misalnya. Itu kan macam-macam ketegasan yang kita harap. Jadi itu menurut saya menjadi salah satu buzzwords yang mudah menyebar di Twitter, di Facebook, Social media itu. go viral begitu mudah sekali karena seakan-akan make sense. Padahal kalau kita pikirkan lebih dalam, it doesn't make sense. Nggak ada artinya sebetulnya. Iya. Ya, dan dalam sisa waktu yang ada ini, Pilpres, 2 calon, si A atau si B yang menang, penegakan HAM, perlindungan minoritas, bagaimana prospeknya, Bung Andreas? Saya nggak mau komentar lah itu. Itu nanti saja kita lihat kalau itu. Jadi setelah pemilu, setelah Pilpres ini bidang saya, dan saya harus waktunya nggak bisa singkat Oh, menerangkan I itu. see. Oke, Rumit baik. sekali. Bagaimana? Rumit sekali. Rumit. Sangat rumit. Jadi kompleksitasnya memang nggak bisa Saya beri cukup. contoh begini saja ya, Mm-mm. untuk menjawab dengan waktu yang singkat. Selama 10 tahun terakhir, di dalam hal kebebasan beragama, Presiden SBY itu sudah menggeser masalah kebebasan beragama menjadi apa yang disebut kerukunan beragama, umat beragama. Ini sebetulnya sudah bergeser dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi misalnya pada tahun 2006, SBY mendirikan sebuah lembaga yang disebut FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana anggota-anggota mereka bertugas sebagai penasihat untuk bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Anggotanya harus memberikan proporsi keberagaman di daerah. Ya, dalam arti misalnya kalau di Jawa ya tentu kebanyakan anggotanya ya anggota Majelis Ulama Indonesia. Nah ini sebetulnya merendahkan tembok pemisahan antara negara dengan agama. Pertanyaannya adalah, bila nanti presiden baru sudah terpilih, apakah dia bisa membongkar apa yang dilakukan SBY? Kenapa? Karena selama 10 tahun terakhir, SBY bukan hanya menciptakan aturan-aturan baru, tapi juga lembaga-lembaga baru, budget-budget baru, personel-personel baru. Dan ini menyangkut ratusan daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Ini ada ribuan, puluhan ribu orang terlibat. Tidak mudah untuk membongkar institusionalisasi kerukunan beragama yang sudah dilakukan oleh SBY. Baik itu Jokowi yang menang atau Prabowo yang menang, saya kira kedua-duanya akan mengalami kesulitan untuk mempreteli peninggalan-peninggalan SBY. Wah, itu penjelasan yang pendek tapi cukup jelas itu. Ya, padat. Betul itu ahlinya mengenai human rights dan Ini bukan H dan A atau B, Prabowo atau Jokowi, tetapi tentang si C ini alias SBY. jadi kita berbicara sistem ya. Ya. Ada teman. Saya kira benar itu, kita harus melihat sistem, tapi juga apa yang warisan SBY itu akan cukup menentukan dan sejauh mana orang yang bermaksud untuk betul-betul mengembalikan katakan rule of law, semuanya kan berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat programnya ya semuanya sama sebetulnya. Tapi sejauh mana bisa betul-betul mengembalikan soal kebebasan beragama, soal hak-hak yang sangat mendasar itu. Saya beri contoh perbandingan yang lain ya. Pada menurut Human Rights Watch, negara di Indonesia yang memfasilitasi diskriminasi, Departemen Agama, terus apa yang disebut Bakor Pakem, Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang FKUB. Departemen Agama itu dibikin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ya. Pada tahun 46. Sultan Syahrir Indonesia yang sekuler. Bakor Pakem dibikin pada tahun 52. Pada zaman, saya lupa Perdana Menteri siapa itu. Kemudian MUI dibikin oleh Soeharto pada tahun 82. Mula-mula oleh Kodam Sriwijaya. Kodam Siliwangi.
Terus yang terakhir FKUP dibikin SBY pada tahun 2006. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah ada upaya untuk mempretelin lembaga-lembaga yang sektarian ini? Nggak pernah. Sejak tahun 46 sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi nggak gampang. Ya. Itu jelas sekali ya. Itu jelas sekali kalau begitu. Pokoknya contoh sejarahnya ada ini. Oke. Sebelum berakhir, mungkin Merlina ingin beri tambahan atau highlights untuk pemilu kali ini secara sosial media di Indonesia. Ya, sehubungan dengan ini yang maksud saya mungkin dengan global network society ini, karena kita ini sekarang semua social media ini memang global, tapi dampaknya bisa berbeda antara masyarakat yang sudah matang seperti Amerika, Eropa, dibandingkan dengan masyarakat yang belum begitu matang, setengah matang bersosial media, karena dampaknya bisa sangat berbeda. Itu yang saya ingin tahu. Karena katanya yang di Jakarta yang paling banyak main Twitter kan di Jakarta, meskipun Asia Jakarta. Ya. Ya Jakarta paling, ya itu sebetulnya agak skewed datanya karena kalau gadgetnya itu, kalaupun ada di luar Jakarta, kalau masuk ke Indonesia, geotaggingnya itu Jakarta. Jadi memang Jakarta ramai, tapi saya agak meragukan klaim itu karena juga terlalu sedikit, cuma hanya kurang dari 5% yang ada geotagging, jadi susah juga ya. Kurang dari 5%. Ya. Akhirnya agak sulit itu tapi memang ada dasar untuk memang Indonesia sangat besar. Indonesia top 5 di Twitter, top 5 di Facebook, dan naik terus. Juga orang Indonesia itu banyak yang tidak tahu misalnya caranya mencari data di Google, tapi tahu cara Facebookan. Jadi gadgetnya itu ada lambang Facebook kan dan Twitter kan. Tapi pakai internet nggak tahu. Itu gitu kan. Saya bilang, Mbak, gimana caranya ini kalau mau ini? Loh, cari aja di Google. Google tuh apa, Mbak? Loh, kamu pakai internet udah berapa lama nggak tahu gitu kan. Ini menarik karena masalah infrastruktur. Lebih dari 67% pengguna sosial media itu dari sini. Dan ini matters ya. Saya tadi bilang bahwa ada proses amplifikasi dan simplifikasi itu dari the nature of social media sendiri karena overload, tapi juga gadgets matter. Bandwidth rendah, ini screen, ini shrinking byte up to the max. Dan ini tidak bagus untuk pembelajaran politik atau pembelajaran sejarah atau apapun yang bersifat learning. Karena kita tidak bisa belajar dengan ini miskin bandwidth, gadget yang begitu kecil yang tidak membuat kita bisa explore. Saya kira itu dari sisi pendidikan. Tapi tentunya ada yang walaupun internet itu global, life is local. Orang Indonesia seglobal-globalnya mereka tetap aja temanannya di Facebook itu orang Indonesia semua. Bahasanya juga bahasa Indonesia Inggris gitu, Inggris Indonesia gitu ya. Kalau saya agak setengah-setengah, tapi kebanyakan orang Indonesia dan saya kira pemakaian internet dan sosial media di sebuah negara selalu berhubungan dengan social construct di konstruksi masyarakat tersebut. Dan mengapa misalnya pilpres terjadi, bahwa narasi-narasi yang seperti Sia komunis ini lebih sensitif misalnya ya, tentu bukan semata-mata masalah sosial media, tetapi ini adalah masalah masyarakat Indonesia, bahwa kita tidak pernah membongkar what it means to be Indonesian kan. Kita hanya
mendefinisikan bahwa Indonesia itu bukan komunis. Dulu Indonesia itu bukan Cina, gitu kan? Bahwa Indonesia itu, tapi kita sudah dicuci otak kan, dan tidak pernah ada upaya men-challenge, merombak ini walaupun kita sudah reformasi. Apa gitu? Apa sih? Akhirnya kembali ke sejarah, kembali kepada upaya-upaya seperti tadi Mas Andreas bilang, institusi dari 1946 gitu kan, tidak ada yang dibongkar. Ini kan ada institusi sistemik ya, ada kurikulum pendidikan, ada media, dan semuanya amplifikasi untuk meniadakan, jadi menghilangkan akses untuk masyarakat untuk mencari sebetulnya, mencari hal-hal yang mendalam, yang mendasari kehidupan berbangsa gitu kan, bahwa ada yang salah dengan cara kita melihat diri kita sendiri gitu kan. Melihat negara itu seharusnya kan ketika kita melihat kebebasan beragama, kenapa kita cuma terpikir bahwa kebebasan beragama itu oke, kebebasan agama hanya untuk orang yang beragama ini gitu kan. Karena dulu memang dipatok hanya 5 agama kan. Ketika bilang kebebasan berpendapat, oh ya 6 dengan kepercayaan ya. Dengan Konghucu. Oh, sekarang satu. Sudah tambah ya? Sudah Ya. 98. Enggak, sejak 65, sejak sama Konghucu, tapi oleh Soeharto selama Orde Baru Konghucu dihapus. Ya oleh Soeharto itu. Dan kita masih pikir lalu praktek-praktek misalnya, dan ini semua akhirnya masalah media di TV, masalah sosial media, akarnya bukan di alat-alat tersebut kan. Alat-alatnya adalah dalam relasi masyarakat terhadap negara dan terhadap jati diri ini, bagaimana kita membingkai what it means to be Indonesian, itu yang harus di-challenge gitu kan, saya kira. Oke. Well, begitu kalau gitu ya. Ini apa namanya? Sebelum saya ucapkan terima kasih, bisa ada mau bikin kasih closing statement, maksudnya harapan maupun ekspektasi Pilpres, karena judulnya kan menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Juga harapan dan apa tadi saya bilang, harapan dan ekspektasi. Bisa mungkin dengan khususnya ini untuk yang swing voter yang masih bingung menentukan. Ya, silakan dari Bung Andreas dulu deh. Saya percaya pada adagium bahwa makin bermutu jurnalisme di dalam suatu masyarakat, makin bermutu pula masyarakat itu. Makin bermutu jurnalisme, makin bermutu informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat bersangkutan untuk mengambil keputusan politik dengan mereka. Sebaliknya, makin tidak bermutu jurnalisme dalam satu masyarakat, makin tidak bermutu pula informasinya, makin tidak bermutu pula masyarakatnya. Jadi ini adalah tahun yang penting untuk melihat bukan hanya mutu masyarakat Indonesia, tapi juga mutu jurnalisme. Jadi untuk masa-masa ini, saya kira para pemilih di Indonesia harus pandai-pandai memilih informasi yang bermutu, dan juga jurnalisme yang bermutu, agar masyarakat kita makin bermutu pula. Oh, bagus. Terima kasih. Merlina? Bu Sylvia dulu. Saya mikir-mikir dulu. Oke. Ya, Sylvia dulu. Saya juga masih mikir, tapi menurut saya ini ya, ceteknya dunia pendidikan kita, baik pendidikan mengenai keragaman, maupun pendidikan politik yang sebenarnya, dan pendidikan ekonomi. Dan saya bicara bukan pada tingkat universitas, saya bicara pada tingkat SD katakan, di mana itu semua, kalau di sini istilahnya K-12 kan? K-12 ya. Ini tugas yang besar sekali yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan misalnya membagi-bagi komputer ke semua sekolah atau mendrop uang di sekolah. Kalau kita lihat salah satu platform calon
presiden ini, ya cara untuk mengembangkan itu lebih dengan mendrop uang kemana-mana. Itu menurut saya sama sekali tidak mendidik, sama sekali tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah itu harus dengan jurnalisme yang lebih baik, itu dengan kesadaran bahwa media, segala macam media itu alat yang bisa dipakai, atau perbaikan sistem pendidikan, semua itu, dan masih banyak lagi tentu, tapi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan coba kita lihat dalam Pilpres ini, di mana ada platform benar-benar yang memajukan itu, memajukan pemahaman mengenai hak asasi manusia, supaya kita tidak mengulangi lagi sejarah berdarah-darah yang sudah terlalu panjang rantainya. Itu saja saya kira, ya itu saja, itu terlalu besar. Terima kasih. Merlina. Ya, dalam satu hal saya sebagai peneliti, tapi juga saya sebagai orang Indonesia yang akan memilih beberapa hari lagi, saya merasakan ada dua hal. Dalam satu hal saya merasa bahwa saya sadar betapa adanya pembodohan bangsa, ya, seperti tadi ya Ibu Sylvia bilang dan Mas Andreas juga bilang bahwa kita tidak memiliki landasan yang kuat dalam hal pembelajaran sejarah bangsa, politik, gitu kan, dan itu terasa dampaknya di Pilpres ini, karena sebagai pemilih mudah sekali dimanipulasi oleh narasi-narasi cetek, simple, ya, dan diadu dombakan. Tetapi di satu yang lain ada sebuah harapan. Ketika saya meneliti dan melihat ada kantong-kantong kecil bahwa ada masyarakat terdidik yang juga berakar, dan mereka ini terjadi juga karena reformasi. Mereka dulu dibunuh terus, dibabat terus, mereka, tapi sekarang 16 tahun ini ada ruang, dan ini tidak terjadi di tatanan nasional, tapi kalau pergi ke lokal itu banyak sekali. Dan ini yang membuat bahwa Pilpres kali ini berbeda, karena terlepas dari maksudnya kubunya juga memang masih agak orba, tapi bahwa seorang Jokowi bisa naik itu adalah sebuah hal yang baru, terlepas dari banyak hal yang masih lama dan patut dikritis. Tapi saya juga melihat ada gerakan-gerakan, misalnya gerakan pendukung kritis, itu tidak pernah ada sebelumnya. Bahwa orang yang akan memilih karena bukan memilih seorang presiden, tapi memilih sebuah kebaruan, memilih sebuah jejak, kan tidak mau kembali ke Orba, dan mereka mendukung secara kritis di publik. Ini sesuatu yang baru yang memberikan harapan. Yang memberikan saya harapan bukan capresnya, tetapi bahwa masyarakat bisa mengorganisir diri mereka dan keluar dari kerangka pikiran lama. Ada yang namanya rakyat tak berpartai dan konsisten dan berani. Saya rasa ini dan saya berharap bahwa Pilpres ini akan menjadi tonggak bagi tumbuhnya lebih banyak lagi gerakan seperti ini. Kalau kita memiliki presiden yang lebih mengakomodasi tumbuhnya aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara kritis, tentunya akan ada perubahan. Tapi tentunya ini gambling sekarang. Yeah. Dan saya ingin swing voter berpikir tentang ini. Apakah kita mau maju? Mungkin ada ketidakpastian, tetapi kita mau maju ke sebuah tempat yang kita tidak tahu, tapi itu kita maju. Dan berpikir bahwa lebih baik maju dengan ketidakpastian daripada pasti tapi kembali ke belakang. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih.
Jadi begitulah bincang-bincang kita hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih pada Bung Andreas Harsono di Jakarta dan Merlina Lim di Toronto, Kanada, dan Sylvia Tiwon di San Francisco. Dan juga rekan saya Peter Kwan, dan juga yang repot di belakang kamera John, dan saya atas nama Kabari, Vincent atas nama Kabari mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan selamat memilih dalam Pilpres Indonesia 2014. Selamat malam.